Saudara-saudara, kita lanjutkan lagi membahas tulisan Dr. Budi Munawwarahman, ya, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara dan juga eh, pemimpin kursus ekoteologi di Kementerian Agama. Nah, untuk remind Anda tentang siapa dia, pada tahun 2002 dia adalah inisiator untuk menerbitkan buku ini, Visi Baru Kehidupan, ya. Ya, Visi Baru Kehidupan, karena itu dia sebagai inisiator eh, memberikan sambutan. Dia bukan editor sini, ya, tapi sambutan karena dia yang mempunyai prakarsa untuk coba dibedah pemikiran kontribusi Fritjof Capra dalam revolusi pengetahuan dan implikasinya pada pemimpin, ya, pemimpinan, diterbitkan oleh PPM, ya. Jadi karena itu berarti 2002 sampai 2026 itu 24 tahun, ya. Suatu ilmu yang mengendap menjadi sedimen 24 tahun, dan sekarang dia bisa dengan begitu aja menulis sebuah diktat yang sudah sampai ke bab 11 itu. Ya, padahal kemarin kita baru menulis membacakan tulisan dia bab 10. Sekarang sudah bab 11. Saya juga bingung bagaimana dia begitu cepat menulis itu, kalau itu bukan menuliskan sesuatu yang sudah mengendap lama di dalam pikiran dia, no? Sedimen, ya. Dia mulai dengan demikian. Begini, dalam banyak tradisi Timur, alam tidak pernah dipahami sebagai latar belakang pasif kehidupan manusia. Ia bukan sekedar ruang tempat manusia hidup, bekerja dan berjuang, melainkan guru yang terus-menerus mengajar tanpa kata-kata. Gunung, sungai, angin, pepohonan, dan perubahan musim dipahami sebagai teks hidup yang mengandung kebijaksanaan tentang bagaimana kehidupan seharusnya dijalani. Ya. Berbeda dengan tradisi modern yang menempatkan manusia sebagai subjek pengetahuan dan alam sebagai objek studi. Ya. Tradisi Timur justru membalik relasi ini. Masalah muridnya dan alam adalah manusia adalah muridnya, alam adalah gurunya, pengajarnya itu. Wih, jadi memang dia membawakan satu cara pandang yang berubah itu. Jangan bukan hanya mengembangkan, mengulang-ulang yang cara pandang yang ada, yaitu manusia sebagai subjek, sedangkan alam sebagai objek. Tapi dia menegaskan manusialah muridnya dan alam adalah pengajarnya, adalah guru daripada manusia itu. Pandangan ini berakar kuat dalam Taoisme. Bagi Taoisme, alam adalah manifestasi paling jujur dari Tao. Jalan kehidupan yang bekerja tanpa paksaan dan tanpa kepentingan ego. Ya tadi, kalau kita tanya pohon itu membuat buah itu bukan untuk dimakan sendiri. Bunga itu wangi bukan untuk dinikmati sendiri. Tapi memberi itu. In giving. Dengan memberi kamu menerima itu. Ini suatu ajaran yang menarik ini.
Lao Tzu menulis bahwa manusia yang bijak belajar dari bumi, langit, dan Tao itu sendiri. Nah, pernyataan ini mengandung kritik halus terhadap kecenderungan manusia untuk merasa paling tahu. Dalam Taoisme, kebijaksanaan bukanlah hasil dominasi intelektual, melainkan buah dari kemampuan mengamati dan meniru cara alam bekerja. Nah, ini bedanya ini. Kita ini ketemu sama apa orang-orang yang mengaku ilmuwan yang kerjanya sebenarnya dominasi intelektual, bukan apa mengalami alam itu sebagai guru ya. Padahal alam mengajar melalui kesederhanaan. Air tidak pernah ambisi menjadi sesuatu yang lain. Namun justru karena itulah ia mampu menembus batu. Pohon tidak mempercepat pertumbuhannya tetapi tumbuh sesuai musim. Siang tidak memaksa malam pergi. Walah ini. Dan malam tidak menolak fajar. Dalam ritme ini, Taoisme menemukan etika kehidupan yang tidak agresif, tidak eksploitatif, dan tidak tergesa-gesa. Tai Chi sebagai praktek tubuh yang berakar pada Taoisme adalah upaya sadar untuk meniru pelajaran alam ini melalui gerak manusia. Walah, walah. Cuangcu memperdalam pandangan ini melalui kisah-kisah yang seringkali nampak sederhana, bahkan jenaka. Ia menulis tentang orang-orang terampil yang tidak perlu bekerja melawan alam, tapi mengikuti celah-celahnya. Tukang kayu yang baik tidak memaksakan bentuk pada kayu, melainkan menemukan bentuk yang sudah tersimpan di dalamnya. Nah, inilah kalau saya lihat ini, inilah mengapa dalam arsitek itu muncul gagasan minimalis itu. Jadi kayu ini jangan dipoles dengan oh, apa bahan-bahan artifisial supaya kelihatan tapak besi. Hmm. Ya, jangan begitu. Biarkanlah kayu itu menampilkan keindahan inner beauty-nya ya. Tukang kayu yang baik tidak memaksakan bentuk pada kayu, melainkan menemukan bentuk yang sudah tersimpan di dalamnya. Menurut Chuang itu, alam dalam kisah-kisah ini bukan bahan mentah yang harus ditaklukkan, tapi mitra dialog yang harus didengarkan. Dalam tradisi Zen Buddhism, alam juga dipahami sebagai guru spiritual utama. Gunung bukan simbol gunung, tapi gunung itu sendiri adalah ajaran. Sungai bukan metafora, melainkan manifestasi langsung dari kenyataan yang terus mengalir. Praktek Zen sering menekankan penghayatan langsung terhadap alam sebagai jalan pencerahan. Dogen, seorang tokoh Zen di Jepang, menulis bahwa mempelajari jalan Buddha berarti mempelajari diri dan mempelajari diri berarti melupakan diri dalam 10.000 hal. Alam adalah salah satu 10.000 hal itu tanpa ego manusia dilunakkan dan dilepaskan. Ya. Pandangan ini sangat berbeda dari cerita cara modern memahami spiritualitas sebagai sesuatu yang terpisah dari dunia material. Nah, dalam buku ini ada tulisan Daud Yusuf yang mengatakan bahwa Cartesian itu memandang dunia itu sebagai materi dan spirit. Tidak ada kandungan spirit pada materi dan tidak ada kandungan materi di dalam spirit. Semua hitam putih aja. Dan spirit diunggulkan untuk mengontrol materi. Nah, di sini nih, ya.
Dalam tradisi Timur, tidak ada pemisahan tajam antara dunia spiritual dan dunia alam. Justru melalui kehadiran penuh di dunia alam, kesadaran spiritual diperdalam. Alam menjadi cermin yang jujur. Ia tidak berbohong, tidak berpura-pura, dan tidak mengikuti kepentingan manusia. Dalam kejujuran inilah alam menjadi guru yang keras sekaligus penuh kasih. Ekoteologi Taiji mengambil inspirasi langsung dari pandangan ini. Jika alam adalah guru, maka krisis ekologis dapat dibaca sebagai kegagalan manusia untuk belajar. Wah, gila nih orang. Bagaimana dia bisa merumuskan ini? Kegagalan manusia untuk belajar dari alam. Manusia terlalu sibuk mengajar, mengatur, dan mengendalikan sehingga lupa mendengarkan banjir, kekeringan, dan perubahan iklim bukan hanya masalah teknis, tapi pelajaran keras tentang batas dan keseimbangan. Alam tidak sedang membalas dendam, tapi menunjukkan akibat dari ketidaksadaran manusia. Thomas Berry menyatakan bahwa bumi berbicara pada manusia, tetapi manusia modern telah kehilangan kemampuan untuk mendengarnya. Pernyataan ini selaras dengan kebijaksanaan Timur. Alam selalu mengajar, tapi hanya mereka yang melambat dan membuka diri yang mampu belajar itu. Tai Chi dengan gerak lambat dan perhatian pada napas ada latihan untuk mendengarkan itu. Walah, ini saya belum pernah mengajarkan sedemikian jelas dan gamblang seperti yang ditulis oleh Budi Munawar ini. Dalam Konfusianisme, alam juga dipahami sebagai sumber tatanan moral. Langit atau Tien bukan sekedar realitas metafisik, tapi prinsip keteraturan kosmik yang tercermin dalam harmoni sosial. Manusia yang bermoral adalah manusia yang hidup selaras dengan tatanan alam. Konfusius menekankan pentingnya menyesuaikan diri dengan ritme alam dan masyarakat, bukan memaksakan kehendak pribadi itu. Dengan cara ini, alam menjadi guru etika, bukan sekedar objek eksploitasi. Ini penting nih buat orang-orang yang mengolah-olah tambang apa segala supaya tahu diri lah. Hakikatmu ini siapa tuh? Sangkan paraning dumadimu ini sopo, yaitu jangan tak kabur lah. Namun penting untuk diakui bahwa tradisi Timur pun tidak kebal terhadap romantisme alam. Ada resiko memandang alam sebagai sesuatu yang selalu harmonis dan damai. Padahal alam juga mengandung kekerasan, bencana, dan penderitaan. Ekoteologi Taiji tidak menutup mata terhadap kenyataan ini. Alam sebagai guru bukan berarti alam selalu lembut, tetapi alam selalu jujur. Ia menunjukkan bahwa kehidupan mencakup kelahiran dan kematian, pertumbuhan dan kehancuran. Kebijaksanaan bukan menghindari kenyataan ini, tapi belajar hidup di dalamnya dengan rendah hati. Dalam dunia modern, hubungan manusia dengan alam banyak dimediasi oleh teknologi. Jarak fisik dan psikologis antara manusia dan alam semakin besar. Banyak orang mengenal alam lebih melalui layar daripada melalui tubuhnya sendiri. Akibatnya, alam kehilangan peranannya sebagai guru langsung. Ia menjadi abstraksi atau komoditas wisata.
Tai Chi sebagai praktek tubuh berupaya memulihkan hubungan langsung ini. Latihan di ruang terbuka, di bawah langit dengan menyadari angin dan tanah, mengembalikan alam sebagai mitra dialog spiritual. Walah dalam bener ini ya. Ini memang saya mesti murid saya yang Tai Chi semua itu saya minta dia membaca inilah diktat ini. Henry David Thoreau, meskipun berasal dari Barat, memiliki pandangan yang sejalan ketika ia menulis bahwa alam adalah tempat pendidikan moral dan spiritual manusia. Keselarasan lintas budaya ini menunjukkan bahwa memahami alam sebagai guru bukan romantisme lokal, melainkan intuisi manusia yang lebih universal itu. Ya, pada Budi buku itu tentu tebal-tebal kan. Pasti ini buku yang paling nggak 300 halaman. Dia bisa tahu itu menyumpit yang penting-penting itu dan menuangkannya di dalam ekoteologi Tai Chi. Bab ini menegaskan bahwa ekoteologi Tai Chi tidak dapat dipisahkan dari sikap belajar dari alam. Tai Chi bukan sekedar warisan budaya, tetapi praktek pedagogis kosmik. Ia mengajarkan manusia untuk meniru cara air mengalir, cara pohon berdiri, dan cara bumi menopang tanpa keluhan itu. Dalam meniru, manusia tidak kehilangan keunikannya, tapi menemukan tempatnya. Namun, belajar dari alam menuntut kerendahan hati yang radikal. Manusia harus melepaskan ilusi kontrol total dan menerima bahwa tidak semua hal dapat diprediksi atau dikuasai. Dalam dunia yang sangat mengandalkan perencanaan dan pengendalian, sikap ini sering dianggap lemah. Padahal justru disinilah letak kekuatannya. Alam bertahan bukan karena kontrol, tapi karena kemampuan beradaptasi. Luar biasa ya tulisan ini. Bab ini menjadi jembatan penting menuju pembahasan selanjutnya tentang tantangan modernitas terhadap spiritualitas ekologis. Jika alam adalah guru, maka pertanyaan mendasarnya bukan hanya apa yang harus dilakukan manusia, tetapi apakah manusia masih bersedia belajar itu. Tai Chi dalam kesederhanaannya mengajukan pertanyaan ini melalui tubuh. Ia tidak berteriak, tapi mengundang. Tidak memerintah, tapi menunjukkan itu. Walah, walah, walah. Ini seringkali saya dianggap mengajar itu apa unik. Karena saya hanya menunjuk aja. Itu yang harus rasakan sendiri. Tai Chi. Dengan bukan aja nanti habis 30 menit kita perbaiki. Jangan berhenti. Kalau you berhenti, you kehilangan kontinuum di dalam belajar. Nah, itu saya selalu menerapkan 30 menit. Dah, tak, udah. Nggak bisa ditambah-tambah lagi. Masuk juga bahkan yang terakhir, metode saya 30 menit itu termasuk pijat kepala. Nih. Ya. Dalam kesediaan untuk belajar kembali dari alam, ekoteologi Tai Chi menemukan salah satu fondasi terkuatnya. Alam tidak menuntut manusia menjadi sempurna, hanya menjadi selaras itu. Dan dalam keselarasan itulah mungkin manusia dapat menemukan kembali jalan pulang ke dalam komunitas kehidupan yang luas itu ya, yang lebih luas. Jadi manusia ini sekarang menjadi makhluk asing di dalam alam semesta ini.
Bukan karena alam mengasingkan dia, tapi dia mengasingkan, merasa asing apa, karena perbuatan pikiran dia sendiri. Misalnya dalam upaya memerangi virus dan bakteri. Manusia tidak sadar bahwa kalau bumi ini diumpamakan, kehidupan di muka bumi itu diumpamakan usianya sudah 4,5 miliar tahun, dan 4,5 miliar tahun itu disamakan dengan 24 jam, maka bakteri dan virus juga tuh sudah hidup, sudah ada pada jam 8 9 pagi. Sedangkan manusia baru muncul 2 menit sebelum jam 24 itu. Nah, lalu dia mulai sombong dan mau mengenyahkan semua bakteri dan virus itu dengan konsep antibiotik itu, biotik anti, biotik hal yang hidup. Akhirnya kan dia kejeblos sendiri, ya. Dan akhirnya dia terpaksa harus mengembangkan makanan-makanan yang probiotik gitu. Anak-anak sekarang sudah diajarin bukan lagi makan yang bernutrisi, tapi mengandung apa, makhluk hidup gitu. Nah, kita, bangsa kita sudah punya, di Nusantara ini sudah punya makanan seperti tape itu, tape ketan, tape singkong ya, dan sayur asem itu, asin, sayur asin bukan asem. Sayur asin itu adalah sayuran yang diberikan apa, kesempatan supaya bakterinya itu tumbuh dan menimbulkan makanan yang lebih, mutunya lebih tinggi daripada yang tidak difermentasi kan? Nah, ini daftar pustaka dari dia, daftar pustaka ya. Bagi orang yang mau mengecek silakan. Ini semua sumbernya ada di buku ini. Ya, saya terus terang aja nggak sanggup untuk baca ini. Saya lebih banyak menekuni tai chi-nya, how to-nya, why-nya ada pada kumpulan tulisan yang ditulis oleh Budi Munawar ini. Ya, dan saya mau sampaikan pada murid-murid saya, coba ya, yuk belajar Tai Chi ini jangan untuk ngisi ruang kosong aja, nganggur, daripada nggak ada teman, sudah tua, apa segala. Ya ini ada kumpul-kumpul, lalu kita ada yang nemenin kita. Jangan, ini ilmu yang serius ini. Ya, oke, kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi.